Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjatuhkan light novel Tenchi secara slam dataken volume 22 part 6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah kedatangan Milim dan Velwe, Leon berbicara dengan nada santai yang seolah-olah bukan masalah besar. Baginya itu sudah jelas perbedaan kekuatan kita itu bagaikan langit dan bumi, dan kita hanya perlu menarik perhatian mereka saja. Sylvia merespon, jika disuruh mengalahkan mereka itu mustahil, tapi jika soal kecepatan kita cukup percaya diri. Lagi pula Leon Kun adalah muridku. Dalam hal kecepatan dan melarikan diri kau adalah yang terbaik. Mendengar itu Leon hanya bisa memasang wajah masam dan meminta Sylvia untuk berhenti memanggil Leon Kun dan jangan gunakan istilah larikan diri. Sylvia terus menjatuhkan harga diri Leon yang sehingga membuatnya menghela nafas dan memilih untuk diam. Jalaria menempuk bahu Leon dengan tatapan simpati dan berkata, "Leon, ternyata kau juga cukup menderita." Ya, walaupun cuma bercanda. Harga diri Leon yang tampan rontok seketika. Rencana berhasil dengan bercanda keputusasaan telah lenyap sehingga membuat tempatnya dalam kondisi yang sangat prima. Tak lama kemudian keberadaan musuh terdeteksi. Almasia kagum dengan mereka hanya dalam beberapa jam sudah berada di sini. Padahal Dharmagania dan pohon dewa itu berjarak 20.000 km. Jalario berkata, hanya Milimnya bisa terbang dengan kecepatan puluhan kali lipat kecepatan suara yang membuatnya sampai di sini dalam waktu yang singkat. Bahkan itu masih belum kecepatan maksimalnya. Tapi masalahnya apakah kalian baik-baik saja? Mereka bertiga mengatakan itu bukan masalah. Semangat mereka bertiga sudah membara dan berserah diri kepada takdir. Pada saat Milim berada di pandangan mereka, pertempuran sudah dimulai sesuai rencana. Ketiganya berpencar membentuk formasi mengepung Milim. Ketiganya memiliki hubungan guru dan murid, sehingga membuat pergerakan dan kemampuan mereka cukup mirip. Ketiganya memiliki aktivitas skill yang berfokus kepada kecepatan. Memang mereka tidak punya sayap seperti Jalario, tapi mereka sanggup menstabilkan ruang dan menciptakan pijakan di udara dan bergerak bebas di langit. Dengan teknik itu mereka sangat yakin bisa mengacaukan Milim. Mereka bisa disebut tim terbaik walaupun terbentuknya secara mendadak. Mereka menyerang secara bergantian dan memberi tekanan kepada Milim. Penyerang pertama adalah Leon yang menyerang tanpa ragu walaupun tugas yang sangat berat. Leon menggunakan serangan Wallbreaker yang cara kerjanya sama dengan Messlash milik Hinata. Perbedaannya Leon mengendalikan Reishi melalui ultimate skill. Jika dilihat dari segi keamanan dan stabilitas, Leon jauh di atas bahkan bisa mempertahankan tebasan daya hancur yang tinggi dalam waktu yang lama. Kekuatan ini akan menjadi Underbreaker jika digunakan dengan kekuatan penuh. Di dalam pertempuran Leon dibuat mendecah karena serangannya tidak berebak sama sekali. Bahkan Milim menerima serangan Leon dengan senang hati tanpa adanya niat bertahan. Pedang tingkat Metal Flame Pillar yang diselimuti Disintegration adalah pedang pamungkas yang sanggup menumbangkan Raja Iblis, tidak menimbulkan kerusakan kepada Milim meski sudah dihantamkan. Milim cuek bodoh amat dan terus maju menuju pohon dewa. Pada saat itu juga Leon sadar bahwa dirinya telah meremehkan Stampede milik Milim. Bentuk tempur Milim saat ini semakin dipenuhi aura yang mengerikan. Namun yang berubah bukan hanya wujudnya saja, kekuatannya juga terus meningkat ke tingkatan yang berbeda. Dan yang paling mengerikan Stardust partikel bintangnya. Bahkan Reishi milik Leon yang mampu menebas segalanya tidak mampu menghancurkan Stardust milik Milim. Sedangkan Sylvia juga mengalami dilema yang sama dengan Leon. Mereka berdua mulai putus asa dan mengeluh dengan pasrah. Melihat itu Almasia berteriak, "Aku akan meningkatkan kecepatan kalian dengan berkah angin. Jangan menyerah dan terus ganggu Milim." Mendengar itu Sylvia dan Leon bangkit kembali. Tapi Almasia tidak tahu entah itu keras kepala atau gengsi yang membuat mereka berdua semangat kembali. Dengan itu murid dan guru terus menyerang Milim secara bertubi-tubi. Sementara Almasia mendukung mereka dari belakang dengan berkah angin, yang sehingga membuat serangan Leon dan Sylvia terbentuk selaras secara alami. Mereka menciptakan gelombang serangan yang berulang yang terus menekan Milim. Wajah Leon dan Sylvia memasang ekspresi gembira ketika melihat Milim sedikit bereaksi.
Saat setelah itu, tepat di tempat mereka berada tadi, bola energi magis melesat dan meledak di kejauhan, seolah-olah merasa terganggu Millie menembakkan proyektil tanpa peringatan. Namun Elmesia menyelamatkan ibunya dan Leon sebelum serangan Millie mengenainya. Dengan wajah pucat, Elmesia memberi peringatan kepada mereka berdua akan benar-benar tewas jika lengah. Di sisi lain diperlihatkan Jalario menghadapi Velve yang melayang di udara. Velve orang pertama yang membuka mulutnya. "Kenapa kau mengkhianatiku?" Mendengar itu, Jalario tidak bisa menahan amarahnya karena dirinya terlihat seperti boneka Velve. Jadi Jalario marah itu karena Jalario tahu Velve mencoba mengendalikannya, dan Velve sekarang malah seenaknya mengabaikan fakta dengan santai tanpa merasa bersalah. Dan ini jelas tidak bisa diterima Jalario. Jalario melontarkan pertanyaan, "Kenapa kau mencoba menguasaiku dan apa alasanmu melakukan itu?" Namun Jalario mendapat jawaban yang sulit dipahami. Velve menjelaskan bahwa dirinya tidak punya niat menguasai dan hanya ingin memperkuat ikatan dengan otoriti. Dengan itu Velve merasa akan lebih mudah menyampaikan perintah. Bagi Jalario, pemikiran Velve tidak masuk akal. Sekali lagi pemahaman mereka tidak sejalan. Dari apa yang terlihat jelas Velve tidak tahu alasan mengapa Jalario begitu marah. Dengan penuh keyakinan Velve mengungkap pikirannya, "Kalian semua adalah temanku, dan apa salahnya menyatukan kehendak kita?" Mendengar itu Jalario berpikir, menyatukan kehendak dalam konteks Velve itu berarti tunduk sepenuhnya kepada dirinya, dan itu pernyataan sepenuhnya yang meniadakan keberadaan Jalario dan yang lainnya. Tapi jika percakapan yang sudah sejauh ini gagal mencapai titik temu, maka tidak ada harapan untuk saling memahami, dan inilah keputusan Jalario yang diambil. Velve telah hidup lama dalam kesepian yang begitu mendalam hingga menghancurkannya. Jalario menyadari dan menyesali dirinya yang gagal memahami perubahan temannya. Tapi jika masih ada harapan, Jalario ingin membujuknya. Selain itu, kekuatan Velve dengan tubuh aslinya benar-benar di atas Jalario. Melihatnya dari dekat, semua orang pasti bisa merasakan aura dominasi yang dipancarkan. Dengan ini dikonfirmasi betapa bahayanya musuh kita kali ini. Kehadiran dan penampilan Velve membuat Jalario seperti menghadapi Paldanava yang masih tersimpan di ingatannya, walaupun warna rambutnya berbeda. Jalario jujur dan mengakui bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Velve. Jika hanya mengulur waktu membujuknya lebih aman daripada bertarung. Jalario membuka mulutnya dengan nada agak berat. Kehancuran dunia itu bukan yang diinginkan Paldanava sama. Bagi Jalario, Velve tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Makhluk hidup menerima segalanya di dunia kaya beragam ini dan mengizinkan semua makhluk hidup berevolusi dengan bebas. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Dunia ini akan mencapai kehancuran akibat perang untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya keberadaan Raja Iblis di dunia ini hanya untuk menjaga kehancuran dunia ini. Dengan kata lain, Paldanava sama menginginkan kedamaian. Sebelum Jalario selesai ceramah, Velve menatap Jalario dengan kasihan, lalu berkata, "Itu salah, aku menyadari sesuatu. Semua makhluk itu bukan diizinkan berevolusi, melainkan sebaliknya mereka ditakdirkan untuk mengejarnya." Kata-kata Velve membuat Jalario termenung, karena ada perbedaan besar antara ditakdirkan dan diizinkan. Walaupun demikian, hanyalah Paldanava yang tahu kebenaran sejati ini. Bahkan Velve yang seharusnya menjadi administrator dan yang memahami semua ini, justru mengulang kesalahan yang sama seperti orang-orang bodoh yang lemah itu. Kata Tuhan harus disampaikan dengan benar tanpa ada perubahan sedikit pun. Jika seseorang menafsirkan dengan keliru dan bertindak atas hanya pemahaman yang salah, maka akan ada perbedaan pendapat tentang kepercayaan, dan yang mereka ikuti akan tersesat dan menderita. Sebagai tangan kanan Paldanava, Velve seharusnya menjadi panutan, bukan malah tersesat. Menyadari hal itu, Jalario merasa betapa sulitnya membimbing umat manusia. Tapi yang sebenarnya Paldanava bukanlah maha tahu dan yang maha benar. Dia juga pernah mengatakan bahwa dirinya pernah membuat kesalahan. Jika begitu, sangat wajar jika umatnya membuat kesalahan, karena Paldanava sendiri bukanlah Tuhan. Dengan pemikiran itu, Jalario menemukan sedikit penerimaan di dalam hatinya. Memahami kesalahan adalah langkah untuk membimbing Velve kembali ke jalan yang benar. Jika evolusi menyebabkan pertikaian, bukankah itu kehendak Tuhan? Itulah sebabnya Dragoel, Twi'lek, Jelanus yang berasal dari dunia lain semua diberi takdir untuk melampaui pendahulunya Paldanava. Velve mengutarakan pikirannya yang membuat Jalario waspada. Sejak awal kita dilahirkan dalam kesempurnaan, dan itu konsep yang sangat sulit untuk dipahami. Tapi aku sekarang sedikit mengerti. Mendengar itu, mata Jalario menyipit dan bergumam. Apa yang akan dia katakan selanjutnya? Andai saja yang menghadapi ini opera, dia pasti bisa mengatasi situasi ini dengan lebih baik.
Obera adalah rekan Jalario yang bisa diandalkan, namun saat ini dia hanyalah patung es. Karena itu Jalario harus berusaha sekuat tenaga, dengan tekad yang kuat untuk memusatkan perhatiannya kepada kata-kata Velwe yang penuh kesedihan. Bagi Velwe, melampaui Veldanava itu sama saja dengan membunuh Tuhan. Mereka semua telah menemukan keterikatan yang tak tergoyahkan. Namun aku tidak memiliki hal itu. Bagi Jalario, mendengarkan ocehan teman itu jauh melelahkan dari apa yang ia bayangkan. Jalario terus bersabar dengan ocehan Velwe yang mengoceh tentang keinginan Veldanava, evolusi, dan kehancuran dunia yang akan dilakukan dengan tangannya sendiri. Karena itu adalah misi yang tersisa. Mendengar itu Jalario bingung dan tidak mengerti. Jalario bertanya, bagaimana pendapatmu jika Veldanava sama tidak menginginkan kehancuran? Lalu apa yang akan kau lakukan? Jalario memberi pertanyaan yang masuk akal. Namun Jalario malah mendapat jawaban yang membuatnya terdiam. Bagi Velwe tidak keberatan jika harus begitu. Tapi jika seorang bawahnya bodoh menempuh jalan yang salah, itu tanggung jawab tuannya untuk menghentikannya. Dan asal kau tahu, aku ini marah dengan manusia yang sudah membunuh Tuhan. Velwe berhenti sejenak dan setelah itu, Velwe meluapkan amarahnya kepada Veldanava yang tak kunjung kembali. Bagi Jalario, ocehan Velwe itu alatan yang tidak masuk akal. Di antara 7 primordial angel, tidak ada yang lebih dicintai Veldanava selain Velwe. Menjadi yang terpercaya, Velwe diberi tugas menjaga naga penghancur Ivarats. Dan sebagai bukti nyata, itu adalah tubuh Velwe saat ini yang dibuat sendiri oleh Veldanava. Jalario meminta Velwe untuk tidak melupakan tugasnya dan jangan membuat alasan bodoh. Memang ada sedikit penjelasan yang masuk akal, tapi bagi Velwe, Jalario tidak pantas mengatakan nasihat seperti ini. Jalario kehabisan kata-kata dengan suara lantang meminta Velwe untuk menyabut pedangnya dan akan melatih ulang keberaniannya. Kemudian Jalario menarik pedang tingkat mitosnya dan sanggup dengan mudah menebas tubuh luar berbahan arihinium baja hidup yang digunakan para ras iblis serangga. Meskipun kekuatannya tidak bisa menyangi Velwe, Jalario cukup percaya diri dengan keterampilannya, lalu memberi pukulan telak agar Velwe sadar dari kebodohannya. Namun Velwe hanya diam dan menatap Jalario dengan tatapan dingin tanpa ada tanda terpengaruh tantangan Jalario. Meskipun pemikirannya ternodai kegilaan, kecerdasan Velwe tetap tajam seperti biasanya. Sejak awal Velwe menyadari sandiwara ini. Bahkan taktiknya mengelur waktu sampai Veldora tiba, itu sudah dibaca oleh Velwe dengan mencabut pedangnya. Saat melihat pedang void arc milik Velwe, Jalario merasakan sedikit kesedihan. Jalario menutup mata dan bergumam, jadi kau bukan temanku lagi. Dengan itu Jalario melancarkan serangan. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.